Kalau kita berbicara sholat, sahabat-sahabat semua, ini pahala sholat begitu banyak, keutamaan sholat begitu banyak. Yang sering kita dengar, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, perbedaannya 27 derajat, hadis Imam Muslim. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri, perbedaan pahalanya derajatnya 25 derajat, hadis Imam At-Tirmidzi. Hadis Imam Muslim sanadnya sahih, Imam Tirmidzi sanadnya hasan, semuanya baik. Tapi ada satu keutamaan yang paling besar dari sholat. Ada keutamaan yang paling besar dari sholat, bukan hanya pahala yang 27 derajat yang kita dapatkan. Keutamaan yang paling besar dari sholat bukan hanya pahala 25 derajat yang kita dapatkan. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua, dalam bab Kitabus Shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang disanadkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Qala salatu wassalam, ma baina salataini kafarah, antara dua salat penggugur dosa. Antara dua salat wajib yang kita kerjakan adalah kafarah. Kafarah itu artinya penggugur dosa. Ma bainal fajri waz zuhri kafarah, ma bainal zuhri wal asri kafarah, ma bainal asri wal maghribi kafarah, ma bainal maghrib wal fajri kafarah. Antara salat subuh dan zuhur adalah penebus dosa. Habis sholat subuh jam 9 ngerumpi, duduk di kedai kopi ngerumpi. Ngerumpi dosa atau tidak? Dosa. Jam 11 buat dosa lagi. Jam setengah 12 buat dosa lagi. 5 menit sebelum azan zuhur buat dosa lagi. Jam 12 lewat 2 dengar azan, Allahu Akbar, ke masjid dia, sholat dia zuhur berjamaah. Dosa-dosa yang dia buat antara subuh dan zuhur tadi habis. Habis zuhur ada yang buat dosa lagi, dia dengar asar, dengar azan asar, dia sholat, habis dosanya. Ma baina sholataini kafarah, di antara dua sholat wajib yang dikerjakan umatku adalah penebus dosa, penggugur dosa. Muncul pertanyaan, kalau gitu buat dosa aja terus, nanti buat dosa dengar azan sholat lagi, buat dosa dengar azan sholat lagi. Masalahnya bukan buat dosa lagi. Masalahnya kalau kita punya pikiran, kalau kayak gitu enak aja, kita buat dosa nanti azan, sholat, buat dosa nanti azan. Khawatirnya ketika buat dosa Allah cabut nyawa kita. Ini yang jadi bahaya. Pemahamannya bukan enak aja, udah kita buat dosa aja, habis itu sholat kan habis dosa kita. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu. Pemahamannya adalah begitu besar kasih sayang Allah kepada kita, begitu besar cinta Allah, mahabbah Allah kepada kita, sampai seorang ahlul maksiyah, orang yang paling banyak dosa, bahkan dia berbuat dosa dengan kesengajaan, ketika dia datang, dia penuhi panggilan Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Tapi iblis kan nggak mau. Iblis mana mau kita dosa-dosa kita habis, teman-teman. Ini hebatnya iblis. Ya, kalau nggak hebat nggak iblis namanya. Iblis ini pinter tapi minterin. Ya, ada satu ilmu iblis yang wajib kita contoh. Iblis itu nggak pernah putus asa. Ini wajib kita contoh nih. Iblis nggak pernah putus asa. Goda, nggak mempan, digoda lagi. Coba lihat Nabi Adam alaihissalam, bagaimana iblis menggoda Nabi Adam. Bukan sekali dua kali, berkali-kali, bahkan setiap menit iblis datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, apalagi kita, ya. Imam Nawawi rahmatullah alaihi, ya ibna Adam, lau ataitani wa rajautani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku, mohon ampun kepada aku akan ampunkan dosa kalian. Kalimat terakhir yang paling indah, Allah berkata dalam diskusi, wala ubali ya ibna Adam, walau kanat dzunubuka ananas samai wal ardi ghafartu laka. Aku nggak peduli kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, walaupun dosa kalian sebanyak awan di langit, walaupun dosa kalian sebanyak pasir di bumi, summa ataitani, lalu kalian datang kepada aku mohon ampun, ghafartu laka, aku akan tetap ampunkan dosa kalian. Siapa manusia yang paling banyak dosa? Siapa manusia yang paling banyak dosa yang Allah abadikan dalam Al-Quran?
Fir'aun. Apa dosa terbesar Fir'aun? Fanada ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Bukan langsung tenggelam, naik lagi, tenggelam, naik lagi, tenggelam, naik lagi. Malaikat Jibril khawatir Fir'aun taubat kepada Allah. Malaikat Jibril khawatir Fir'aun taubat kepada Allah. Fa'akhadautin, Malaikat Jibril ngambil tanah lalu disumbat. Wa yasukhu fi famihi Fir'aun, diambil tanah, disumbat mulut Fir'aun dengan tanah. Saking khawatirnya Malaikat Jibril, Fir'aun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah cinta dengan manusia, dengan ciptaannya. Lebih besar cinta Allah, lebih besar kasih sayang Allah, lebih luas maghfirah Allah dari marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril khawatir itu disumbat mulut Fir'aun sampai nggak bisa ngomong. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, diabadikan jasadnya oleh Allah. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, agar kita berpikir. Ingat, detik-detik terakhir Nabi kita Nabi Muhammad mau meninggal, apa yang diucapkan oleh Nabi? Ummati, ummati, ummati. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi? Nah, ini kan kita dengarnya hanya ini nih, ummati, ummati, ummati. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, dalam kitab Fathul Bari, dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Sunan Ibnu Majah juga ada, dalam Sunan At-Tirmizi juga ada, dalam Sunan Abi Daud juga ada. Ada 6 periwayat hadis yang menunjukkan hadis ini. Yang diucapkan Nabi bukan hanya ummati, kalimatani, 2 kalimat yang diulangi 3 kali oleh Nabi. Kalimat pertama yang diulangi 3 kali oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Lalu kalimat yang kedua diulangi Nabi 3 kali, hafizus sholah, hafizus sholah, hafizus sholah. Jagalah kalian sholat, jagalah kalian sholat, jagalah kalian sholat. Posholli li rabbika wanhar, dirikan sholat untuk Tuhan kalian, dirikan sholat. Sholat, sholat, sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab nanti sholat. Idza sholat sholu wa sairu amali, wa idza pasadat sairu amali. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita. Kalau sholat kita baik, seluruh amal kita dinilai oleh Allah baik. Kalau sholat kita tidak baik, maka Allah menilai seluruh amal kita juga tidak baik. Sholat, sholat, sholat. Dan sebaik-baik sholat adalah berjamaah. Nabi nggak pernah sholat sendiri 5 waktu. Nabi nggak pernah sholat sendiri. Nabi sholatnya berjamaah. Ya.